Ambisi memiliki kereta cepat secara cepat urung terwujud begitu sejumlah kendala mengadang. Semula target operasional dicanangkan pada awal tahun 2019, namun sejumlah persoalan mengadang. Operasi komersial akhirnya terrealisasi pada 17 Oktober 2023. Apa yang menjadi kendala utama? Selengkapnya dalam Benang Merah, Liku Tepati Lini Waktu. Mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menapaki langkah pertama pembangunan pada Kamis 21 Januari 2016. Langkah itu disimbolkan dengan peletakan batu pertama di Perkebunan Walini, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kendati groundbreaking dilakukan pada 2016, namun wacana proyek ini sudah menggema sejak era pemerintahan sebelumnya. Mengantongi status sebagai proyek strategis nasional, proyek ini turut dibekali payung hukum berupa instruksi Presiden nomor 1 tahun 2016. Harapannya agar pemangku kepentingan diantaranya yakni PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC yang ketika itu baru berumur 3 bulan bisa bergerak satset menyelesaikan proyek. Apalagi target dicanangkan rampung pada tahun 2019. Di mana-mana studi pembangunan infrastruktur yang begitu besar itu kan memerlukan visibility study yang lebih intens ya, tidak bisa cepat-cepat seperti kereta cepat kemarin. PT KCIC diketahui merupakan perusahaan penyelenggara dan operator kereta cepat. Ia merupakan hasil konsorsium antara BUMN Indonesia dan konsorsium perusahaan perkereta apian Cina. Keterlibatan BUMN Indonesia disebut melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dengan pemegang saham utama PT Kereta Api Indonesia. Sementara konsorsium Cina melalui Beijing Yawan HSR. Ada dua hutangnya ya, ada hutang kepada bank, itu kepada China Development Bank, itu sekitar 4,5 miliar dolar ya, 4,5 miliar dolar. Jadi kalau dihitung dengan kurs sekarang 16 ribuan ya mungkin sekitar 73-74 triliun. Tapi ada lagi sekitar 900 juta dolar itu pinjaman dari pemegang saham lah. Tapi kalau pinjaman pemegang saham ini kan bisa kita convert jadi modal. Jadi yang menjadi tanggungan utama sebenarnya kalau kita lihat ya 4,5 miliar dolar ini pinjaman dari China Development Bank. Dan tadi ya ini pinjamannya itu ke PT Kereta Cepat, di mana KCIC ini dimiliki 60-40, 60 Indonesia, 40 Tiongkok. Proyek pun bergulir. Di awal semua tampak normal. Hari berganti, bulan dan tahun pun berlalu. Kala 2019 lepas landas, tanda-tanda proyek selesai cepat juga tak kunjung jelas. Saat bersamaan pandemi mengintai dunia, termasuk Indonesia. Wabah pun pecah. Sepanjang tahun 2020, pembangunan konstruksi praktis melambat drastis, diadang berbagai kendala teknis hingga pandemi COVID. Nah sebetulnya kalau misalnya target itu 2019, kan belum ada COVID gitu ya. Jadi COVID itu kan baru Maret 2020. Jadi seandainya 2016 sampai 19 itu bisa dikebut dan jadi, sebetulnya bisa selesai tepat waktu. Saya ingat betul ikut rombongan PPD, senator di PPD tahun awal 2017 ya, mengunjungi di Walini. Saat itu sudah ada progres berupa penggalian bukit-bukit gitu, tetapi sepertinya itu ditinggalkan. Jadi apa yang dilakukan di Walini di awal 2017 itu sepertinya tidak berlanjut. Sebetulnya dari segi trase sendiri itu kan pada saat peletakan batu pertama itu dilakukan oleh Presiden, sepertinya belum fake gitu loh, belum final gitu, masih tarik menarik gitu. Jadi menurut saya persoalannya itu bukan COVID, itu bukan ya, COVID itu kan telah 2019, tapi di awal-awalnya kan itu sendiri soal pilihan trasenya juga belum jelas gitu, dan mungkin soal pembebasan lahan.
Pelan tapi pasti, penyelesaian infrastruktur proyek kereta cepat konsisten disokong secara paralel. Menapaki penghujung Juli 2021, stasiun Halim Kereta Cepat Jakarta Bandung memasuki tahap penyelesaian struktur atap atau topping off. Penyelesaian ini merupakan salah satu tahapan krusial dalam konstruksi stasiun. Meski begitu, beberapa tahapan penting masih diperlukan seperti pemasangan fasilitas di dalam stasiun, pemasangan dan pengujian sistem vital, hingga serangkaian uji coba. Tahun berikutnya, pada medio April 2022, pemasangan rel pertama dilakukan yang dimulai dari area depo Tegaluar. 2 bulan berselang, pengeboran seluruh terowongan tuntas dilakukan pada 17 Juni 2022. Ini berarti ke-13 terowongan sepanjang total 16,6 km dinyatakan tersambung. Dengan tersambungnya seluruh jalur termasuk terowongan, maka fase pelaksanaan pekerjaan sipil lanjutan dan pemasangan rel dapat dituntaskan. Karakteristik proyek-proyek kereta cepat di seluruh dunia, Mbak, satu hal yang bisa cukup membedakan satu negara dan lain adalah tadi, bagaimana kontur konstruksi wilayah yang akan dilewati. Itu dia, Jakarta Bandung kita tahu betul konstruksi Jakarta seperti Bandung, apa. Mbak, kita ada 11 terowongan, ada berapa banyak itu jalan layang gitu ya. Ada satu terowongan, Mbak, terowongan nomor 2 saya ingat itu longsor. Jadi tanahnya itu kalau musim kering keras, tapi begitu kena air, musim hujan itu ambrol, Mbak. Itu hampir 6 bulan kita harus beresin perbaikan strukturnya supaya itu jalan. Memasuki tahun 2023, seluruh daya upaya dikerahkan. Tahun itu krusial, sebab jika sampai mundur ke tahun berikutnya, akan bersinggungan dengan tahun politik 2024. Satu persatu pekerjaan dituntaskan di setiap detilnya, termasuk penyelesaian pemasangan seluruh rel dari depo Tegaluar sampai stasiun Halim. Selanjutnya dilakukan uji coba teknis pada 22 Mei 2023. 4 bulan berselang, giliran uji coba publik pada 16 September 2023. Bulan berikutnya tibalah hari yang dinanti. Usai peresmian operasional pada 2 Oktober 2023, 2 pekan kemudian operasi komersial sah dimulai pada 17 Oktober 2023. Ya memang itu pilihan yang sangat berat bagi manajemen ya. Karena apa? Karena bagi manajemen konstruksi terutama direksi PT KIC ya. Karena apa? Karena tekanan politik kan pasti tinggi. Sebab kalau 2024 sampai pemilu belum selesai misalnya, tidak ada jaminan bahwa proyek ini akan terselesaikan. 2 tahun beroperasi, kereta cepat Wush tak lepas dari atensi. Biaya operasional yang dinilai jauh melampaui pendapatnya membuat para pemangku kepentingan berpikir keras membalikan keadaan ke arah yang lebih baik. Situasi ini tak ayal memicu tanya, bukankah kalkulasi bisnis kereta cepat Wush semestinya telah dikaji matang saat studi kelayakan dilakukan?